Shalom, tetap optimis dan semangat terus di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai perenungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu akan menyembuhkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur kami, supaya kami melihat terus kebaikan, kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami siap merenungkan firman ini. Haleluya, amin. Saudara, kita akan berbicara tentang mukjizat masih ada. Wah, ini penting sekali. Banyak orang mengatakan bahwa mukjizat tidak ada lagi. Bahkan mereka mengatakan bahwa tidak, itu peristiwa di masa lalu, tidak mungkin ada pada hari ini. Dan saya mau sampaikan, mukjizat masih ada pada hari ini. Bangun pagi saja, itu mukjizat. Kita bisa melihat matahari terbit, itu mukjizat. Diberikan napas kehidupan, itu sudah mukjizat. Maka ingat baik-baik, segala sesuatu, hal yang kecil pun kita bersyukur, itulah mukjizat. Ini penting sekali. Nah, dalam konteks firman Tuhan yang akan saya bacakan, yaitu Matius pasal yang ke-8, saudara. Di ayat 2 dan 3 ini tentang orang yang kena sakit kusta, saudara, dalam perenungan kita. Di ayat 2 dan 3 firman Tuhan bilang begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, katanya begitu. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dan daripada kustanya. Ini menarik sekali, saudara. Jadi ada orang sakit kusta, ada Yesus di dalamnya. Nah, ini dialog yang sangat menarik sekali, saudara. Jadi mukjizat masih ada. Ya, yang pertama adalah orang yang sakit kusta ini punya harapan, saudara. Yaitu ketika dia lihat Yesus, dia punya harapan, saudara, bahwa ini adalah harapan yang tidak akan pernah sia-sia. Nah, ini penting dulu nih. Jadi kalau kita sudah tidak punya harapan, kacau. Jadi dia punya harapan, tapi di satu sisi, harapan yang dia miliki adalah harapan yang pasti. Nah, ini penting sekali, saudara. Kalau orang sudah tidak punya harapan, maka hidupnya tidak punya semangat. Saya mau kasih tahu, orang punya ambisi boleh, yang nggak boleh adalah ambisius. Yang ambisius itu pasti sikapnya jadi tidak baik. Tapi kalau ambisi, setiap orang harus punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi, saudara tidak punya hasrat untuk hidup, saudara. Saudara punya ambisi ini, silakan. Yang tidak boleh adalah ambisius. Seorang kusta ini, saudara, hadir di tengah orang banyak dan dia punya harapan yang besar. Apa harapan dia yang besar? Yaitu apa? Dia bilang gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya, poin kedua, orang yang punya harapan yang kuat dan pasti itu, yang kedua adalah dia memberikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk memutuskan sesuatu tentang nasib hidup dia. Ini penting sekali. Jadi orang itu punya harapan pasti, ya. Dia punya harapan yang kuat, ya. Tetapi dia tidak mau memaksa Tuhan menuruti isi hati dia, keinginan dia. Maka dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Dia memberikan otoritas kepada Tuhan untuk dapat mentahirkan dia. Jadi dia kembalikan itu hak untuk Tuhan. Dan Tuhan yang melakukannya bagi dia. Ini penting sekali, saudara. Jadi poin kedua adalah kembalikan segala sesuatu kepada otoritas Tuhan. Yang ketiga, saudara, terakhir, poin ini menjadi penting sekali. Di ayat yang ketiga, Yesus berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Apa artinya, saudara? Mukjizat masih terjadi. Orang yang punya harapan yang besar dan punya keyakinan, dan kembalikan itu sebagai otoritas Allah untuk menyembuhkan dia, maka Tuhan katakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Maka hari ini Tuhan juga berkata kepada saudara, aku mau engkau disembuhkan, aku mau engkau diberkati, aku mau engkau mengalami kelepasan, aku mau engkau mengalami terobosan demi terobosan. Artinya apa? Ikuti tadi seperti apa yang orang kusta katakan, punya harapan yang yakin, tetapi saudara, ingat, kembalikan kepada otoritas Tuhan. Hari ini engkau akan melihat karya Tuhan yang besar di dalam hidup usahamu, pelayananmu, aktivitasmu, dan keluargamu. Tuhan pasti jaga, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah setiap kami merenungkan firman ini, kami yakin dan teguh bahwa mukjizat masih ada. Dan kami yakin, Tuhan, harapan yang kami miliki akan terjadi sesuai dengan otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatan, semangat selalu.
Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Shalom.